Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsada Okta Pradana. Saya dari kelas IF 412 dengan NIM 1301204212. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Yang pertama, apa sih manajemen proyek itu? Jadi, manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, tools dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran proyek. Yang kedua yaitu ada karakteristik. Yang pertama adalah kompleksitas. Jadi kompleksitas dalam manajemen proyek TIK mengacu pada tingkat kesulitan dan kerumitan proyek. Proyek TI yang kompleks mungkin melibatkan banyak tim dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada kecepatan, yaitu kecepatan dalam manajemen proyek TIK merujuk pada kemampuan untuk menyelesaikan proyek dengan cepat dan efisien. Yang ketiga ada inovasi, yaitu dalam manajemen proyek TIK mengacu pada kemampuan untuk menciptakan solusi baru dan inovatif yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Yang keempat ada keamanan, yaitu keamanan dalam manajemen proyek TIK mengacu pada perlindungan data dan informasi sensitif dari ancaman seperti peretasan dan kebocoran data. Yang kelima ada sementara, yaitu dianggap sebagai kegiatan sementara karena memiliki awal dan akhir yang jelas. Yang keenam ada produk unik, seringkali melibatkan pengembangan produk unik seperti aplikasi, perangkat lunak, dan sistem informasi. Selanjutnya ada jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi fungsional, yaitu organisasi yang anggota stafnya dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Yang kedua ada organisasi projectized, yaitu organisasi yang stafnya disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Yang ketiga ada organisasi matrix, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama ada weak matrix, yaitu mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang membelanjakan suatu proyek. Selanjutnya yang kedua ada balance metric, yaitu mengenal tentang kebutuhan PM tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dalam dan pembiayaan proyek. Yang ketiga ada strong metric, yaitu memiliki beberapa karakteristik dari organisasi project test, dan PM punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Ya, selanjutnya ada proses. Yang pertama itu ada proses inisiasi, yaitu memberikan gambaran global suatu proyek. Tujuannya yaitu yang pertama menunjuk atau menetapkan manajer proyek. Selanjutnya menentukan tujuan proyek secara rinci. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi stakeholder. Kemudian menentukan kriteria keberhasilan proyek, kemudian menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan sumber daya, asumsi, dan batasan proyek. Outputnya berupa yaitu penugasan PM, ada identifikasi stakeholder, dan project karakter, dan business case. Yang kedua ada proses perencanaan, yaitu deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Tujuannya yaitu yang pertama ada mendefinisikan ruang lingkup proyek, yang kedua ada membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, yang ketiga ada menentukan dana yang dibutuhkan proyek, yang keempat ada menentukan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, yang kelima ada menentukan peran, kualifikasi, tanggung jawab serta jumlah personil untuk pelaksanaan proyek, yang keenam ada mengidentifikasi risiko dan tindakan penanggulangannya, yang ketujuh ada membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, yang kedelapan ada menentukan dan menyetujui baseline yang akan menjadi acuan proyek. Outputnya yaitu berupa kontrak tim, scope statement, work breakdown, structure atau WBS, Gantt chart atau jadwal proyek, dan daftar resik. Yang ketiga ada proses eksekusi, yaitu tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan dengan tujuan yang pertama merealisasikan perencanaan proyek, kemudian ada mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada, kemudian ada merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Outputnya yaitu berupa sasaran proyek yang tercapai. Yang keempat ada proses pengawasan dan pengontrolan, yaitu mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu yang pertama memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Outputnya berupa status dan progress report. Yang terakhir ada proses penutupan, yaitu memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Tujuannya yaitu yang pertama ada mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal.
Selanjutnya, mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Outputnya dari proses penutupan ini yaitu yang pertama ada arsip proyek dan lesson learned. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang manajemen proyek ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.